Halo, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dan kembali kami hadir dalam Bincang Herbal bersama dengan Jamu Tete Soman. Ya, pemirsa, seseorang yang mengidap penyakit infeksi bisa dengan mudah menularkan penyakit ke orang lain ya, atau menular. Nah, ini daya tahan tubuh sering yang lemah ini memperparah kondisi karena virus atau mungkin bakteri dapat berkembang cepat di dalam tubuh. Dan kemudian kita sama-sama mengenal Zozo Formula Manggata 1 atau Soman yang diformulasikan sebagai produk kesehatan yang mampu membantu proses penyembuhan berbagai keluhan kesehatan, dan ini termasuk penyakit infeksi yang tadi saya sudah sebutkan di awal ya pemirsa. Bukan hanya mempercepat penyembuhan, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia ini juga mampu menjaga daya tahan tubuh dari bahaya penyakit infeksi. Kehebatan Soman ada di setiap tetesnya, dan kita akan membahas tema kita adalah Soman bantu sembuhkan penyakit infeksi bersama dengan konsultan medis PT Soman Indonesia, ada Dr. Doni Atmajaya. Selamat malam Dr. Doni. Kabar baik hari ini ya? Baik, sehat-sehat. Oke dok, sebelum kita mungkin membahas tema kita, saya penasaran juga apa sih sebenarnya definisi atau penjelasan dari infeksi itu sendiri? Jadi penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena akibat dari kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kuman penyakit itu bisa dalam bentuk bakteri, virus, parasit maupun jamur. Jadi intinya bahwa penyakit yang disebabkan karena makhluk hidup lain yang menginvasi tubuh kita dan menyebabkan penyakit seperti itu. Oke, apa saja yang mungkin tergolong ini nih namanya penyakit infeksi? Gitu. Ya, yang paling sederhana ISPA. ISPA itu kan infeksi saluran pernafasan atas, infeksi saluran kencing misalnya, kemudian orang dengan gastroenteritis ya, orang muntah, BAB cair itu juga termasuk infeksi saluran pencernaan, itu yang paling umum ya. Kemudian ada juga infeksi pada kulit ya, panu itu termasuk infeksi, infeksi jamur pada kulit ya, seperti itu. Kemudian intinya bahwa semua jaringan atau semua organ tubuh kita tuh bisa diserang oleh penyakit infeksi. Ada ISPA, kemudian ada contohnya yang kulit adalah panu dan sebagainya. Ini penyebabnya apa aja sih dok? Ya, tadi saya katakan penyebab utamanya adalah golongan bakteri, parasit, virus ataupun jamur. Oke, berarti tergantung dari apa jenis macam penyakitnya itu ya. Oke, kemudian dok, kalau kita mungkin melihat kalau diabetes kelihatan lah gejalanya apa. Tapi kalau penyakit infeksi apakah bisa diketahui dari awal nih gejalanya kayak gini gitu, bisa? Ya, bisa, bahwa penyakit infeksi terutama biasanya infeksi adalah penyakit yang sering menimbulkan demam. Oke, mesti semuanya ada tidak selalu, tapi biasanya kuncinya utama adalah demam. Apalagi kalau seperti kita penduduknya tinggal di negara tropis, di mana negara tropis ini negara yang istilahnya gudangnya penyakit infeksi. Itu kalau ada demam maka selalu pertama cari tahu infeksi atau bukan. Seperti itu. Itu yang paling sering menimbulkan infeksi. Dan juga ada juga gejala yang sifatnya tergantung sistem organ yang diserang. Contoh kalau misalnya infeksi saluran kencing, maka ya gejalanya ya ada nyeri saat PAK, kemudian sering PAK dan sebagainya, itu gejala yang umum. Bisa juga PAK-nya campur dengan darah atau campur dengan nanah, itu gejala yang khas untuk suatu jenis infeksi yang spesifik. Atau misalnya infeksi saluran pencernaan, gejala khasnya muntah, diare dan sebagainya, itu gejala-gejala yang khas seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk infeksi sendiri nih dok, apakah bisa juga, maksudnya ini segala usia bisa kena infeksi atau mungkin yang paling rawan ini di usia berapa sih sebenarnya? Sebenarnya semua usia bisa mengalami penyakit infeksi ya, tapi berdasarkan statistik ya, itu berdasarkan jumlah kunjungan pasien di rumah sakit, biasanya paling sering infeksi itu pada usia anak, usia anak ya, sebenarnya bisa juga pada usia dewasa dan sebagainya, tapi trennya sudah berbeda. Jadi kalau anak apa aja tuh dok? Karena pada anak sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang sempurna. Oleh karena itu kan anak kan sering sekali batuk, beringus lah, muntah lah, mencret dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi lebih sering pada anak karena sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna. Nah, kalau pada orang yang sudah dewasa maka penyakit infeksi tetap bisa, segala usia bisa, tapi trennya, kecenderungannya sudah berubah. Kalau orang dewasa tuh cenderungan penyakitnya bersifat trauma. Karena ya sudah mulai gede toh, mungkin naik motor ngebut jatuh, trauma seperti itu. Jadi penyakitnya sebut karena trauma fisik, benturan, jatuh dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau sudah usia tua, tren penyakitnya adalah penyakit degeneratif seperti itu. Ya. Oke, baik dok. Kemudian seberapa bahaya sih dok? Misalnya nih, sebenarnya kita nggak tahu nih, maksudnya ISPA ini adalah dari infeksi atau dari tertular dari siapa gitu ya. Seberapa bahaya ketika penyakit infeksi ini didiamkan aja gitu, tanpa harus mungkin berobat atau dan sebagainya itu? Jadi derajat seberapa parah suatu penyakit infeksi tergantung sistem organ apa yang diserang. Saya katakan kalau Anda terinfeksi kulit, tentu tidak akan lebih berat dibanding infeksi pada otak. Ya, karena otak itu organ vital, atau infeksi pada saluran kencing tentu tidak akan seberbahaya dibanding infeksi pada paru-paru, di mana itu organ vital untuk pernafasan. Jadi tergantung sistem organ apa yang diserang. Seperti itu. Oke, tapi kalau untuk
penanganan awal sebenarnya dok? Apa yang disarankan mungkin ini dari dokter sendiri selaku konsultan medis nih? Sarankan dari saya adalah mencari tahu penyebab infeksinya apa, diagnosa pastinya apa, seperti itu. Kemudian istilahnya kita tahu penyakit infeksi itu punya gejala yang sifatnya umum dan gejala yang sifatnya spesifik. Ya, gejala umum itu seperti demam, kemudian rasa tidak enak pada badan, kemudian rasa meriang dan sebagainya, kemudian intinya seperti itu, gejala yang sifatnya sistemik. Ada juga gejala sifatnya spesifik. Mestinya kan kalau misalnya infeksi saluran kencing, ya tadi, ya karena dia saluran kencing, terus efeknya saluran kencing dong. Dia nyeri saat buang air kecil, BAK-nya lebih sering, atau BAK-nya bisa bercampur dengan nanah atau darah dan sebagainya. Itu tergantung sistem organ apa yang diserang. Jadi yang paling penting kalau pada penyakit infeksi, cari tahu dulu penyebab infeksinya apa. Oke, baik. Dengan hadirnya produk Sozo Formula Manggata 1 atau Soman ini, berarti bisa dikatakan apakah jamu tetes ini bisa digunakan juga untuk menghindari atau menyembuhkan atau bahkan untuk menanggulangi atau menghindari atau jangan sampai deh kena dengan penyakit infeksi ini, gimana nih dok? Ya, jadi Soman ini jamu tetes yang kaya akan nutrisi, kaya akan semua substansi yang dibutuhkan oleh setiap sel dalam tubuh kita untuk bisa tetap hidup dan berfungsi optimal. Teorinya ketika sebuah sel itu disehatkan, diberi iklim atau media yang kondusif untuk dia bisa hidup dan berfungsi optimal, maka dia kemampuan mempertahankan dirinya juga akan optimal, termasuk mempertahankan diri dari serangan infeksi, dan juga dari toksin atau radikal bebas dan lain sebagainya. Dan ketika sel atau jaringan tadi diberi substansi yang menyehatkan dia, kemampuan dia untuk meregenerasi dan merepair dirinya sendiri juga akan lebih optimal. Seperti itu. Jadi disitulah Soman bekerja. Bahwa Soman itu menutrisi sel dan memberikan media yang kondusif bagi sel untuk hidup dan berfungsi optimal, termasuk tadi fungsi sel dalam mempertahankan diri dari infeksi dan untuk memulihkan meregenerasi dan merepair dirinya sendiri ketika rusak, seperti itu. Termasuk kemudian untuk balita kah? Apakah Soman ini juga aman untuk balita atau gimana nih? Harus usia sampai berapa atau semuanya bisa? Ya, jadi sudah pernah dibahas bahwa Soman ini aman untuk segala usia. Ya, segala usia dan segala kondisi mau sehat maupun sakit. Jadi bahkan ibu hamil pun boleh minum, apalagi yang anaknya sudah lahir. Itu bayinya belum lahir boleh minum, apalagi bayinya sudah lahir. Tapi dosisnya samakah atau beda nih kalau untuk yang balita? Sebenarnya kalau kita bicara dosis Soman jangan samakan dengan dosis obat dokter. Kalau dosis obat medisnya mengikuti berat badan. Seperti itu ya, mengikuti berat badan, dan tidak semua obat bisa diberikan pada anak. Obat dewasa tidak seperti itu. Jadi, tapi sekali lagi Soman ini bukan obat, Soman ini jamu. Kalau kita minum Soman, ibarat kita makan buah dan sayur, kita ambil efek penyembuhan alami dari buah dan sayur itu. Dan namanya buah dan sayur tidak ada overdosis. Tidak ada orang sakit karena kelebihan makan buah dan sayur, tidak ada. Ya toh, artinya malah makin banyak makin sehat. Ya toh, jadi intinya dosis itu sesuatu hal yang untuk Soman ini katakanlah suatu hal yang fleksibel. Ikuti saja aturan pakainya dari perusahaannya. Kalau untuk orang dewasa 5 tetes 3 kali sehari ya. Saya beritahu, saya berikan anak saya umur 2 tahun dosis yang sama dengan saya minum. Enggak apa-apa tuh, sehat juga. Tidak keracunan atau tidak sama sekali, tidak perlu takut risiko overdosis atau underdosis. Karena ini jamu, ini bukan obat, dan ini 100% alami, dan ini dari herba, seperti itu. Berarti sudah terjawabkah berarti untuk Anda ini tidak perlu takut misalnya Anda punya putra-putri nih yang ada keluhan juga infeksi atau mungkin penyakit-penyakit keluhan lain. Nah, karena ini jamu tetes Soman hadir juga di seluruh kota di Indonesia. Anda bisa mendapatkan yang ada di Solo, ada di pusat oleh-oleh Jongke atau di Pasar Gading. Anda bisa mendapatkan dengan harga yang terjangkau sekali Rp210.000. Dan ya, jangan lupa Anda nanti kita undang juga di segmen 2340271857555. Tapi saya pengen ngobrol lagi dengan Dr. Doni. Dr. Doni, yang paling banyak, mungkin yang kasus yang paling banyak ini infeksi yang apa sih sebenarnya di Indonesia sendiri? Perlahan atas, ISPA. ISPA ini? ISPA itu paling tinggi. Ya. Kalau kemudian yang kalau berdasarkan statistik ya, kita meninjau statistik dari bagian kesehatan anak. Karena tadi saya katakan anak itu tren penyakitnya adalah tren penyakit infeksi. Itu paling tinggi jelas ISPA. Yang kedua adalah diare. Berarti dari hampir kesemuanya mungkin adalah ISPA dan juga yang paling banyak terkena di Indonesia adalah ISPA dan diare. Nah, nanti sebenarnya bagaimana sih penyakit infeksi ini? Apakah bisa disembuhkan total atau mungkin bagaimana cara penanganannya, nanti kita akan bahas. Tapi Anda sabar dulu, kita harus rehat. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali.